Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dari Dr. Ujang Tjarda, SSH, MH, MIP, di mana di buku ini terdapat 10 bab, di mana bab 1 membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, di bab 2 membahas tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Membahas tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Di bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Di bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kali ini saya akan mengulas salah satu materi dari buku Bapak Dr. Ujang Tjarda, SH, MH, MIP, di mana yang saya ulas itu adalah bab 4 dengan judul Memahami Pancasila sebagai Sistem Nilai Etika dan Norma. Nilai. Apa sih nilai itu? Nilai adalah pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri, di mana sesuatu itu mengandung nilai. Adapun tingkatan-tingkatan nilai, yang pertama ada nilai kenikmatan, nilai kejiwaan, nilai kehidupan, dan nilai kerohanian. Yang pertama nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan tersendiri adalah nilai yang menyebabkan orang senang atau tidak senang dengan sesuatu hal. Yang kedua itu nilai kejiwaan, di mana nilai kejiwaan ini memiliki contoh, yaitu salah satunya adalah nilai keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang ketiga nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini penting bagi kehidupan, contohnya itu ada kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang keempat ada nilai kerohanian, di mana nilai kerohanian ini terdapat tingkatan nilai yang suci dan tidak suci. Negoro, di mana dia membagi nilai itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama nilai vital, yang kedua nilai material, yang ketiga nilai kerohanian. Yang pertama nilai vital. Nilai vital ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat menyadarkan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua ada nilai material, di mana nilai material ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material bagi manusia sendiri. Yang ketiga itu nilai kerohanian, di mana nilai kerohanian ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Lalu selanjutnya ada etika. Etika merupakan suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan atau moral. Etika sendiri ini sebagai bagian dari filsafat
dibagi menjadi yang pertama etika normatif, yang kedua etika mateis. Apa sih etika normatif? Etika normatif yang disebut juga filsafat moral, yaitu etika yang memberikan pedoman tentang perbuatan atau tingkah laku. Biasanya dengan menggunakan istilah baik, buruk, salah, atau benar. Yang kedua ada etika mateis, di mana nama lain dari etika ini analitikal, di mana etika ini mempelajari status dan nilai dari etika atau moral yang digunakan dalam etika normatif seperti apakah tingkah lakunya benar atau salah, atau apakah memiliki manfaat dalam mengatur tingkah laku manusia atau tidak. Yang ketiga ada norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, pokok kaidah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat. Sendiri terdapat dari berbagai macam-macam, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan. Contohnya kita harus melaksanakan ibadah, berpuasa, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Yang kedua ada norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini merupakan peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Norma ini berwujud akhlak seperti berbicara santun, menggunakan pakaian sesuai dengan kondisi. Yang ketiga ada norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini merupakan peraturan yang berasal dari masyarakat, sifatnya cenderung relatif. Contohnya itu tidak meludah di sembarangan tempat. Ada juga yang terakhir norma hukum, di mana norma hukum merupakan peraturan yang dibuat pemerintah atau lembaga negara. Contohnya membayar pajak dan mempunyai SIM. Apa itu hubungan nilai, norma, dan moral? Ketiga elemen ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana ketiganya memiliki keterikatan satu sama lain. Contohnya, seseorang akan menilai orang lain sesuai dengan moralnya, sedangkan moral dan etika sangat berikatan satu sama lain, di mana moral dan etika sama-sama tertuju dan terpaku pada perbuatan manusia, apakah itu baik, buruk, benar, salah, dari suatu perbuatan. Selanjutnya, apa sih hubungan nilai, norma, dan sanksi? Secara terminologi, nilai, norma, dan sanksi mempunyai hubungan yang erat, terutama dalam pendidikan moral, pembentukan sikap, dan pembangunan watak. Mengapa? Karena ketiganya sangat berkait. Karena norma sendiri berisikan nilai-nilai yang digunakan menjadi suatu ketentuan yang disepakati. Apabila nilai yang disepakati, norma tersebut dilanggar, akan diberi sanksi oleh yang melanggar norma tersebut. Dan sanksi memiliki peraturan yang erat. Peraturan yang erat atau keterikatan yang erat, di mana sanksi yang berlaku ketika seseorang yang melanggar norma, sedangkan norma tersebut berisikan nilai yang dijadikan
yang dijadikan acuan atau kehendak oleh masyarakat tertentu. Selanjutnya ada Pancasila sebagai nilai dasar dan fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Dalam pengertian ini, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Dalam hubungannya dengan pengertian nilai, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian. Akan tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital, karena pada hakikatnya, menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani rohani. Selain itu, dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai kerohanian itu, di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estetis, etis, maupun nilai religius. Selain itu, secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif. Artinya, esensi nilai Pancasila adalah bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun pokok pikiran negara yang fundamental. Di antaranya ada negara Indonesia adalah negara persatuan, lalu negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial, lalu negara berdasarkan kedaulatan rakyat, dan yang terakhir negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya ucapkan terima kasih.